Oke, seluruh Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, malam hari ini kita berada di Bendungan Karangkates yang sebelah selatan ya. Ini malam hari ini saya ditemani seperti biasa Mas Tommy. Ayo Mas Tommy. Oke, selamat malam Kang Joko Mran. Iya, selamat malam Mas Tommy. Kali ini kita di tempat bendungan ya, benar ya. Dan kita akan menguak misteri yang ada di sini. Apakah mitos-mitos warga yang sudah berbicara dengan kita, ngobrol dengan kita sebelumnya, nanti kita kuak. Dan untuk dulu Nusantara semuanya, kita di sini membuat konten seputar sejarah, misteri, dan apapun yang berkaitan dengan hal gaib ya, benar ya, budaya juga. Kembalikan lagi dengan pemirsa semuanya, mau percaya atau tidak itu hak masing-masing ya. Iya, hak masing-masing pemirsa yang melihat ya Mas Tommy ya. Iya, tentu saja. Sedikit cerita dulu ya sebelum kita explore Kang Joko Mran. Iya, Mas Tommy. Warga setempat yang bercerita dengan saya ataupun ngobrol seperti mitos waktu ada yang mancing ya. Iya. Itu seperti ada ombak besar, lalu kayak ada hitam-hitam itu hampir muncul di permukaan. Nah itu salah satunya. Untuk kedua ada seperti nelayan 3 sedang mencari ikan waktu malam hari atau dini hari, itu melihat sesosok hitam tinggi besar. Nah, sedangkan yang 2 itu takut, akhirnya kan cepat-cepat ke permukaan. Nah, ke pinggir ya. Ya, yang 1 itu kayak kram gitu, saking takutnya, dan itu mau tidak mau berpapasan dengan si sosok hitam tinggi besar tadi ya Mas Tommy ya. Nah, silakan Kakang Joko Mran bahas sebentar untuk 2 misteri tersebut. Jadi gini Mas Tommy, untuk yang misteri yang pertama tadi ya, memang yang dari bawah air tadi ya, di sini saya merasakan ada sepasang 2 naga ya di sini ya, yang menghuni di Bendungan Karangkates sini. Ada 2 naga, dan kadang yang 1 mengarah ke bendungan yang utara ya, kadang ke sana, kadang ke sini, itu yang 1. Untuk yang kedua? Yang kedua tadi yang sosok hitam tinggi besar Mas Tommy ya, itu sosok makhluk gaib, maksudnya makhluk gaib yang berdiam di sini memang. Jadi dia sangat istilahnya kayak rumahnya lah di sini. Dan untuk yang pertama itu bahkan seekor katanya itu kan ular, dan Kang Joko Mran ini tadi membahas ternyata naga setelah dilihat. Itu hampir lebih dari kayaknya 5 orang atau 7 orang, kok sampai berulang kali menampakkan diri, itu gimana? Ya, dia menunjukkan bahwa di sini ada saya, menunjukkan eksistensinya ya. Iya, jadi ya saling hati-hatilah. Oke, kita jalan sebentar untuk mendekat ke bendungan. Ke bendungan ya. Oke, seluruh Nusantara ya, tetap Oke, kali ini sangat sepi sekali ya Kang Joko Mran, karena kita kesini pada malam Jumat ini Mas Tommy ya, dan sangat sepi. Bisa dilihat untuk sekitar pemirsa, tak ada sekali orang yang lalu lalang ataupun ngobrol di sekitar sini. Oke, ini adalah gerbangnya. Kita mendekati gerbang. Energi apa yang Kang Joko Mran tangkap di sini? Masih dengan sang naga Mas Tommy. Apakah ada kayak sesosok yang kayak penghuni yang arwah atau yang tidak, maksudnya tidak banyak sekali Mas Tommy di bawah sana tadi. Sejak saya masuk tadi, saya melihat langsung ke bawah sana, banyak sekali seperti arwah-arwah penasaran di bawah sana, banyak sekali. Itu kalau boleh tahu, itu arwahnya penasaran itu karena apa? Ya mungkin dulu sini ya Mas Tommy ya, ini dulu kayaknya ini yang saya lihat dari gaib, sebelum dibangun oleh
Indonesia sendiri ini istilahnya sudah ada dari dulu, tapi belum sebesar ini. Mungkin jadi ini dulu di masa mungkin penjajahan dulu Mas Tommy, jadi banyak sekali penyiksaan zaman penjajahan dulu di bawah sana, sangat banyak sekali. Saya tadi melihat arwah-arwah banyak arwah penasaran di bawah sana. Dan untuk dulur Nusantara semuanya ya, Bendungan Karangkates ini kalau kita melihat, boleh dilihat di Google atau di sejarah, diresmikan oleh Presiden Soeharto ya pada tahun 1977. Untuk pembangunan sendiri mungkin kita tak tahu jelasnya, tapi sudah diresmikan pada 1977. Dan saya tadi kayak mendengar suara kayak kelapa jatuh dan terus-terusan di arah sana, itu gimana Kang? Saya tadi sebelum kita mulai tadi saya mencek istilahnya yang makhluk-makhluk yang istilahnya agak sensitif, saya istilahnya saya netralkan, jadi berjatuhan Mas Tommy. Oh, dari tadi jatuh kayaknya berjatuhan. Pintu air ya, benar ya? Iya, pintu air. Di sini pintu airnya. Apakah ada sosok yang menunggu di gerbang pintu air juga? Gini Mas Tommy, saya tadi menerawang sejauh saya melihat kayak arwah penasaran tadi, saya melihat seperti rumah yang sangat bagus. Jadi kalau tidak salah di era Majapahit, mungkin beliau sosok yang orang penting di Majapahit. Jadi saya melihat sepintas ada Patih Gajah Mada juga sering ke sini. Itu Patih Gajah Mada di sini melakukan apa keperluannya di sini? Ya, pertama mengunjungi beliau yang orang penting di Majapahit itu, dan kedua beliau Patih Gajah Mada bertapa di sini Mas Tommy. Oh, sempat bertapa ya? Masalah di sini medan gaib di sini sangat kuat, dan karena di sini dulu terjadi peperangan yang sangat besar zaman kerajaan Singosari Mas Tommy ya. Jadi kalau tidak salah ada di sana daerah Bendungan yang utara sana ada Arca Ganesha. Oh, ada Arca Ganesha. Ya, ada Arca Ganesha. Itu penempatan Arca Ganesha itu seperti penempatan punjer atau tumbal istilahnya, atau istilahnya pemagar dari Prabu Tunggul Ametung. Oh, jadi Arca Ganesha mungkin ya, kalau kita diperbolehkan atau kita sudah mendapat izin, kita akan mengeksplor Arca Ganesha tersebut ya, dulur Nusantara. Dan di lain episode ya. Mungkin sekarang kita bahas untuk dieksplor di Karangkates, Bendungan Karangkates ini. Dan yang saya lihat juga, atau yang saya di internet saya baca-baca Kang Joko Beran, itu banyak sekali yang mengkomen atau mengetik katanya ada kayak pintu dari kerajaan gaib. Apakah benar juga? Oh, kalau pintu dari kerajaan gaib itu ada Mas Tommy. Itu titiknya ada di batu tumpuk. Saya melihat sepintas, tapi letaknya tepatnya belum jelas belum jelas sejelas sedetail mungkin. Itu ada seperti batu tumpuk teman Tommy. Di situ itu gapura dari kerajaan istana gaib sini. Oh, berarti emang ada ya? Ada. Kakang Joko Membaran untuk melihat. Jadi benar untuk kerajaan gaib di pintunya atau gerbangnya ada di sini. Ada di sini. Cuman kita tidak bisa eksplor lebih jauh karena ditutup rapat. Kita kita membahas di luarnya saja. Dan kita bisa berjalan agak ke sana. Kita lihat-lihat juga Kang Joko Membaran. Ya. Dan Kang Joko Membaran bisa merasakan akan dituntun kemana ya energi yang kita tangkap nanti. Semakin kesini semakin rasanya sangat sensitif ya, untuk bulu kuduk merinding juga, mulai merinding. Banyak genderuwo sini Mas Tommy. Oh, di sini banyak genderuwonya. Iya. Oke. Energinya sangat kuat juga. Saya coba ke sini. Di sini bisa dilihat ya pemirsa, banyak sekali pepohonan yang tinggi-tinggi dan sangat tua di sini.
Walaupun tadi diguyur hujan, tapi ya tidak begitu basah ya. Oke, kita mendekat di daerah waduk di sini. Dan untuk Karang Joko Kombaran ya, saya juga mau tanya, ini kan ada pepohonan yang sangat tinggi sekali di arah sini. Itu penghuninya apa? Atau ada sosok penghuni atau tidak? Genderuwo Mas Tommy, banyak genderuwo sih Mas Tommy. Oh, di sini banyak genderuwo. Iya. Dan sedulur Nusantara ya, di sini banyak genderuwonya di penghuni pohon-pohon yang tinggi di sini. Dan saya ketarik sini kayak saya rasakan tadi seperti makhluk gaib yang sangat kuat. Sekalinya di sini ada mustikanya Mas Tommy. Oh, mustika apa kalau bisa boleh tahu kan, Joko Kombaran? Diperlihatkan. Agak di bawah pohon itu Mas Tommy. Bawah pohon itu. Oh, pohon ini. Ya, itu ada sebuah mustika. Kalau tidak salah mustika dari buaya. Oh, siluman buaya putih. Iya, ada buaya di situ. Dia menunjukkan mustikanya. Oke, seluruh saya yang bisa melihat dengan mata batin ya, di bawah pohon yang saya tunjuk ini. Di bawah pohon yang saya tunjuk ini. Itu mustikanya seperti apa Kang Joko Kombaran? Mustika dari buaya itu bulat. Jadi dia hampir di kepalanya, yaitu di situ seluruh Nusantara. Stop. Oh, kita tidak boleh mendekat. Stop. Itu ada siluman buaya di situ. Dan dengan mustikanya, itu rajanya Mas Tommy. Oh, itu rajanya. Seluruh Nusantara ya, yang bisa lihat ya dengan mata batin ya. Itu untuk besarnya sendiri itu berapa meter untuk panjangnya? Ini segini, ini Mas Tommy. Ya. Ini kepalanya ini tingginya segini. Dan moncongnya sampai sini ini. Oh, cukup sangat besar itu. Ya. Jadi ekornya ke sana. Ini ya, seluruh Nusantara ya, bisa lihat ya. Ini yang saya pegang ini. Ini siluman buaya yang berada di sini. Jadi Kang Joko Kombaran, kalaupun ya ada teman-teman kita atau warga setempat yang tidak sengaja melihat sesosok beliau, itu hal apa yang tidak boleh dilakukan? Mendingan Mas Tommy, mending diam, nggak usah ngomong. Langsung pergi itu aja. Dari tadi ini Mas Tommy menarik saya. Oh, itu kalau boleh tahu juga mustikanya berguna untuk apa gitu? Kegunaannya? Cuma Mas Tommy, mustika ini dari buaya ini yang saya pegang ini, dia seperti pawang buaya aja Mas Tommy. Oh, seperti pawang buaya. Jadi bisa buaya, jadi pawang buaya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia ini enggak begitu ya Mas Tommy, enggak begitu kalau di Jawa sini enggak begitu istilahnya penting, maksudnya banyak di Kalimantan kalau buaya ini Mas Tommy. Oh, banyak di Kalimantan ya. Dan di situ kan sudah ada rajanya buaya putih, dan kita di sini juga ditemani oleh mediator kita Kang Joko Kombaran agar juga bisa melihat. Silakan untuk Mbak Risa masuk agar melihat apa yang Kang Joko Kombaran juga lihat. Oke ya, selamat malam Mbak Risa. Dan sebelum kita kembali membahas untuk Raja Siluman Buaya Putih, silakan untuk dibukakan. Ya, saya bukakan mata batinnya dulu biar Mbak bisa melihat ya. Ya, bisa ini yang saya pegang ini, bisa lihat buaya ini yang saya pegang ini. Iya, jadi ini buaya putih, dia memiliki mustika. Menarik saya dari tadi nih Mas Tommy. Oh, jadi yang menarik dari tadi ini ya. Tapi kalau bisa diibaratkan siluman buaya putih dan dengan naga dua tadi,
Itu yang paling tinggi, paling kuat yang mana? Masih kuat naganya Mas Tommy. Oh, masih kuat naganya. Tua naga masih. Jadi kalaupun naganya sempat menunjukkan eksistensinya, itu gimana untuk warga yang melihat itu? Dia mungkin ya tidak menunjukkan sampai kepalanya Mas Tommy, cuma kadang badannya kelihatan sisinya aja. Karena dia sendiri pun Mas Tommy, jadi gini, makhluk gaib pun seperti seekor naga itu ya. Kalau dia melihatkan kepalanya sampai sedetail mungkin itu Mas Tommy, kalau orang bilang dia juga apes Mas Tommy. Ya benar sekali. Jadi malu-malu gitu ibaratnya. Kalaupun itu warga sempat melihat secara tidak sengaja, itu apa yang tidak boleh dilakukan juga kan Joko? Mending lari pelan-pelan, nggak usah ngomong apa, sudah pokoknya lari pelan-pelan gitu ya, nggak usah menjauh ya intinya. Ya, menjauh dari sang naga tadi, supaya ini coba ya seluruh Nusantara ya, ini mau tak kembalikan ke istananya aja ya. Ini nggak tahu ini ada apa, sebenarnya ada huru-hara kayaknya di sana Mas Tommy. Oh, ada huru-hara iya, juga. Tadi ini sempat berkomunikasi dengan saya. Apa yang Siluman Buaya Putih ucapkan? Istilahnya minta tolong, ada di istananya saya ada seperti huru-hara. Oke, Telur Nusantara Kang Joko Meran akan mengembalikan Siluman Buaya Putih. Oke, sudah kan Joko Meran? Sudah nggak ada seluruh sana ya, bisa lihat ya, sudah hilang. Dan tapi untuk mustikanya tetap di sini ya? Enggak, di bawah. Oh, di bawah. Oke, gimana? Apakah ada yang mencoba untuk berhubungan dengan Kang Joko Meran lagi? Jadi ini agak Mas Tommy, agak rumit juga. Ada 3 versi. Iya. Apa itu? Yang satu ada seperti kayak putri. Di sana itu yang saya lihat di sana itu di air itu satu putri, yang satu naga, ada yang satu lagi seperti orang kayak kita ini, tapi kayak masih hidup beliau. Gimana itu kok masih hidup itu gimana? Kayak orang bertapa tuh Mas Tommy. Oh, bertapa. Jadi ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi coba saya dulu Mas Tommy. Ya, silakan untuk mencoba berkomunikasi. Oke, Telur Nusantara. Di sini Kang Joko Meran untuk mencoba untuk berkomunikasi dengan 3 makhluk gaib di sini. Ada seorang putri, pertapa, dan naga tentunya, penguasa bendungan Karangkates di sini. Gimana Joko Meran? Oke, beliau minta berbincang-bincang dengan kita semua itu tadi, 3 versi, minta berbincang-bincang dengan kita. Nggak tahu mau apa yang disampaikan. Jadi kayaknya yang disampaikan masalah ini lah Mas Tommy, apa? Bendungan? Bendungan yang mau runtuh apa ini? Yang retak kah apa ini? Oh, ada sempat retakan juga di sini. Retakan di sini. Ada retak di sini. Kalau sampai retak itu sepertinya bahaya ya Kang Joko Meran? Bahaya, ini bisa ambrol semua Mas Tommy. Oke, apakah putrinya langsung kita melakukan mediumisasi dengan Mbak Risa? Bisa Mas Tommy, tapi kita cari tempat dulu ya. Saya tempat dulu di sini. Oke. Dulu sementara kita cari tempat dulu di sini karena tempatnya cukup agak basah karena hujan tadi. Ini wonten daun apa putri? Kok wow mengajak bincang-bincang nih. Moderator kita sama dulu Mas Tommy.